SM Store, amanah dalam muamalah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, ikhwani talabah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyah wal Manhaj, 40 hadis dalam masalah tarbiyah dan dalam masalah manhaj, yang mana di sini kita telah sampai pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan rahimahullahu taala. Pada hadis yang kedua ini dibawakan sebuah hadis yang mulia yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang mana hadis ini sanadnya kembali kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Qala, dikatakan, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari sahabat Abdullah ibn Amr bin As, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal muqsitina 'inda Allah ala manabira min nur an yaminir rahmani 'azza wa jalla wa kilta yadayhi yaminun alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal muqsitina, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, indallahi, di sisi Allah, ala manabir min nur, mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. An yaminir rahmani azza wa jal, mereka berada di sebelah kanan Allah ar-Rahman, zat yang maha pemurah. Wa kilta yadayhi yaminun, dan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum mereka, wa ahlihim, dan kepada keluarga mereka, wa ma walu, dan pada perkara yang diamanahkan kepadanya. Hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, merupakan hadis yang menunjukkan keutamaan sifat adil, yang mana Allah janjikan melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, bagi orang-orang yang adil di dunia akan ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di sebelah kanannya,
Sebagaimana hadis yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita adanya penetapan di antara sifat-sifat Allah. Dan juga hukum yang diambil dari hadis ini adalah wajibnya seorang mukmin, seorang mukminah untuk menegakkan keadilan di dalam dia menghukumi di tengah-tengah umat, ataukah di dalam dia menghukumi keluarganya maupun diri sendiri, ataukah dia di dalam mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana agama Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi akhlak. Karena adil, sikap adil ini merupakan salah satu akhlak yang mulia. Dan telah kita mengetahui bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling adil. Orang yang paling adil di kalangan mereka bangsa Arab, bahkan dari seluruh umat ini. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat ketika ada seorang yang merupakan bibit keluarnya kelompok Khawarij ketika menyanggah dari pembagian ghanimah dengan mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai kamu Muhammad." Maka Nabi pun membantah serta menimpalinya, "Siapa lagi kalau bukan aku yang bisa berlaku adil?" Dan ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling adil. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya agar mereka meniru, mengikuti jejak Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena ini merupakan akhlak. Dan tidaklah sempurna satu akhlak seorang hamba sampai ia menegakkan sifat adil ini. Akhlak merupakan perkara yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma min syai'in athqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada satu amalan yang lebih berat timbangannya nanti pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Melebihi akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik ini merupakan kumpulan dari sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang tinggi, yang diantaranya adalah al-adlu, yaitu sikap adil. Makanya hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mengajarkan kepada kita agar kita menjadi seorang yang bisa menegakkan dan berlaku adil dalam kehidupan kita. Apakah adil ketika kita bermuamalah dengan diri kita sendiri, ataukah di dalam kita bermuamalah dengan keluarga kita, anak istri kita, kedua orang tua kita, sepupu kita, atau yang lainnya? Ataukah di dalam kita bermuamalah dengan teman-teman dekat kita, ataukah dengan masyarakat secara umum? Ataukah ketika kita bermuamalah dengan makhluk Allah yang lain, binatang yang kita punya, yang kita piara, maka kita dituntut untuk menegakkan sifat adil ini. Ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan sifat adil, maka di sana ada isyarat wajibnya seorang muslim menempa dirinya untuk bisa mengambil sifat tersebut.
untuk menjadi seorang muslim yang adil dalam segala urusan. Bahkan di dalam dia mengemban satu amanah yang besar pun juga dia harus bersikap adil. Sampai pada titik urusan rumah tangga, ketika dia punya lebih dari satu istri, ya, masih muda semua ini ya, itu pun dituntut untuk berlaku adil kepada seluruh istrinya. Kalau dua, ya harus sama, ditegakkan sikap adil kepada kedua-duanya, dan seterusnya. Baik, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, innal muqsitin, sesungguhnya orang-orang adil itu, yakni orang yang berlaku adil, indallahi, di sisi Allah nanti, yakni pada hari kiamat, ala manabir, mereka itu nanti berada di atas mimbar-mimbar, berada di atas panggung min nur, yang terbuat dari cahaya. Keutamaan yang Allah berikan yang tidak diberikan kecuali dari sifat adil ini. Sebagaimana keadilan yang diperlakukan oleh seorang hamba di dunia, dia berlaku adil di segala urusan, itu bisa mengangkat derajat dia di dunia ini, maka terlebih nanti di akhirat dia akan ditinggikan makamnya, tingkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahu rif'atun fid dunya wa rif'atun fil akhirah. Dia memiliki ketinggian di dunia dan juga ketinggian di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Manusia secara tabiat fitrahnya, mereka ini menuntut untuk diberlakukan pada seluruh masyarakat akan keadilan. Sehingga manakala ada seorang yang diberikan amanah di dalam mengurusi urusan mereka dan dia berlaku adil, maka masyarakat menjunjung tinggi orang tersebut. Berbeda ketika seorang yang dia itu diberikan amanah mengemban urusan masyarakat dan dia tidak berlaku adil, maka dia menjadi rendah dalam pandangan masyarakat. Dan itu realita. Ya, realita. Jangankan dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam kehidupan keluarga pun, ya, seorang bapak ataukah seorang ibu, dia pun juga dituntut adil di dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dan adil dalam masalah ini tidak harus sama, ya, dari sisi kuantitas. Orang punya anak, satu masih TK, dua dia sudah usia SD, tiga usia SMP. Seorang bapak tentu dia dituntut untuk apa? Berlaku adil kepada anak-anaknya tersebut. Dari mulai dia memberikan uang saku misalnya, tentu yang ia berikan di sini dari sisi kuantitas berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak SMP kebutuhannya berbeda dengan anak SD. Anak SD berbeda kebutuhannya dengan anak yang masih TK. Maka seorang bapak dituntut adil dalam masalah ini, walaupun tidak sama kuantitasnya. Misal kita anggap si bapak memberikan uang saku kepada anak yang masih TK, ya 1.000 masih cukup. Anak SD dikasihkan 2.000 masih cukup. Anak SMP kalau dikasih 2.000 maka ini kurang dengan kebutuhan seorang anak di usia SMP. Dari kehidupan kita, dari mulai rumah tangga kita, kemudian di sekolah kita, di perkuliahan kita,
maupun di masyarakat ataukah di dalam bertata negara, sifat keadilan ini dituntut pada diri seorang muslim dan juga muslimah. Makanya ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita kabar apa yang nanti akan didapatkan oleh orang yang berlaku adil di akhirat, ini menunjukkan hendaknya umat beliau itu bisa menempa dirinya dan menegakkan sikap adil tersebut, sehingga mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ala manabira min nur, berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Kebalikannya, zalim, ya, yang merupakan lawan dari adil, ya, maka az-zulmu, kezaliman ini akan menjadikan hina dina orangnya. Sebagaimana dikatakan, az-zulmu zulumatun fid dunya wa zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Orang yang melakukan kezaliman ketika di dunia, apakah dia dengan mengambil harta orang lain, atau dengan menganiaya orang lain, atau yang lainnya, maka dia akan mendapatkan keburukan dan kejelekan di tengah-tengah masyarakatnya. Dia akan jatuh harkat dan martabatnya, akan rendah nama baiknya, dan dia akan digolongkan menjadi orang-orang yang zalim, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, an yaminir rahmani azza wa jal, dia berada di sebelah kanan ar-Rahman, Allah zat yang maha pemurah. Dan di sini menunjukkan bahwasannya tempat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berlaku adil ini, al-muqsitin, yang berada di atas mimbar dari cahaya, itu di sebelah kanannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ar-Rahman disebutkan di sini secara lafaz zahiri dan tidak digunakan lafaz Allah, ya, an yaminillah, mengandung satu rahasia menggembirakan bagi hamba-hamba yang berlaku adil. Dengan bahasa lain, orang yang berlaku adil di dunia, dia akan mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dekat di sisinya, di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki sifat rahmat, kasih sayang kepada hamba yang beriman, khususnya terlebih yang berlaku adil, maka Allah akan berikan kasih sayangnya, ridha dan cintanya dengan sebab perbuatan dia. Oleh karena itu, seolah-olah di sini terdapat satu kabar gembira bagi seorang yang menegakkan keadilan, walaupun dia harus menjadikan diri atau darah, jiwa, raga maupun keluarganya sebagai bentuk pengorbanan di dalam menegakkan keadilan.
orang-orang yang ditindas, orang-orang yang lemah, yang manakala dia di dalam menegakkan sifat adil ini, maka janganlah dia berkecil hati. Janganlah dia gundah gulana dan bersedih. Karena Allah Zat yang Maha Pemurah akan menggantinya apa yang menjadi pengorbanan dia ketika di dunia di dalam menegakkan keadilan tersebut. Ini kandungan yang tersembunyi mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz Ar-Rahman, yang berarti Zat yang Maha Pemurah. Orang demi menegakkan keadilan, tidak sedikit yang harus ia korbankan, baik harta, nama, dirinya, atau yang lain, sampai pada titik pengorbanan yang luar biasa, ya, habis-habisan. Maka di sini letaknya kabar gembira ketika disebutkan Ar-Rahman, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengganti semuanya dengan rahmat dan kasih sayangnya nanti di akhirat. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wa kilta yadaihi yaminun, dan kedua tangannya, yakni tangan Allah Subhanahu wa taala, yaminun adalah kanan. Dan kedua tangan Allah semuanya kanan. Kata para ulama, hadis ini pada potongan wakil tayadahi yamin terdapat penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang sifat Allah, maka ini bahasannya terkait dengan tauhidul asma was sifat. Apa itu tauhidul asma was sifat? Menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan menetapkan nama dan sifat tersebut sebagaimana ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, tanpa mengingkarinya, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa menyerupakan sifat tersebut. Ini pengertian tauhidul asma was sifat. Ketika seorang yang beriman kepada Allah dia dituntut untuk menegakkan tauhidul rububiyah, tauhidul ubudiyah, maka dia pun juga dituntut untuk menegakkan tauhidul asma was sifat. Karena tauhidul asma was sifat ini berbicara tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim banyak kita melewati dalam bacaan kita nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara khusus dan juga sifat-sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, nama Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un alim, sami'un alim, nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir, nama Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada hamba-hambanya di dalam Al-Qur'anul Karim akan nama dan sifatnya, maka kita wajib untuk menetapkan nama dan sifat tersebut tanpa mengkufuri, tanpa mengingkari, tanpa membagaimanakan, dan tanpa menyerupakan. Dan di sini Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan sifat dzatiyah. Karena sifat Allah itu ada dua.
Yang pertama adalah sifat dzatiyah, yaitu sifat Allah yang terkait dengan zatnya Allah. Yang kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang terkait dengan perbuatan Allah, contohnya adalah istiwa, ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, beristiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Kemudian al-khalqu, menciptakan, termasuk sifat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, termasuk sifat perbuatan Allah. Adapun sifat dzatiyah yang terkait dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu di antara contohnya adalah apa yang disampaikan dalam hadis ini. Wakilta yadaihi yaminun, dan kedua tangannya adalah kanan. Yang pertama adanya penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tangan ini merupakan sifat dzatiyah karena terkait dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini bahwasanya Allah Jalla wa Ala, dia memiliki tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Ini yang harus kita yakini. Bagaimana tangannya Allah? Kita tidak berbicara masalah ini. Seperti apa tangannya Allah? Kita tidak membahas masalah ini. Karena hal tersebut terlarang. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Tidak bisa mensifati bagaimana tangannya Allah dan seperti apa tangannya Allah. Tidak bisa. Kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita bisa mensifati satu benda, itu pasti kita terlebih dahulu melihat. Iya tidak? Mengetahui bendanya itu. Oh ya, saya kemarin beli handphone Vivo yang terbaru. Dia itu speknya begini-begini. Warnanya ada yang biru, ada yang merah, ada yang perak misalkan. Detail, ya sifatnya. Kenapa? Karena dia melihat, kan begitu. Sehingga tahu betul sifat-sifat yang ada di HP itu. Itu kalau objeknya sudah ia lihat. Tapi apakah seorang bisa mensifati pada objek yang belum ia lihat? Bisa? Coba sifatkan roh itu gimana? Yang masing-masing kita punya roh. Ayo, ada yang bisa? Apa warnanya? Gimana bentuknya? Bisa? Roh saja kita gak bisa mensifati. Bagaimana kita bisa membagaimanakan sifatnya Allah atau menyerupakan sifatnya Allah? Apakah Allah bisa kita lihat di dunia? Tidak bisa. Maka disitulah letaknya tidak bolehnya kita membagaimanakan dan menyerupakan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal kita tidak mampu. Tidak mampu mensifati bagaimana tangannya Allah, seperti apa tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah para ulama mengatakan biduni tamtsilin wala takyif, tanpa menyerupakan dan tanpa membagaimanakan. Dan perlu kita ketahui pula, di dalam kita menetapkan sifat bukan berarti kita menyerupakan sifat tersebut. Karena sebagian kelompok mereka menganggap adanya unsur talazumiyah, adanya titik kelaziman ketika seorang menetapkan sifat
berarti dia menyerupakan sifat tersebut. Maka ini batil, ini keliru, anggapan yang keliru. Ahlussunnah wal Jamaah mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nas-nas yang telah datang dalam masalah ini secara lahiriah, tanpa menyerupakan maupun membagaimanakan. Karena mereka bertitik dan berangkat dari firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Syai'un sesuatu apapun mencakup semuanya. Selain Allah tidak ada yang pernah ada, tidak ada yang serupa sama sekali. Allah punya tangan, iya. Tapi tidak seperti tangannya makhluknya. Sesama makhluk saja yang sama-sama punya tangan itu berbeda. Manusia punya tangan, iya. Tangannya manusia apakah berarti sama dengan tangannya kera? Sama beda? Beda. Manusia punya kaki, iya. Apakah berarti kakinya manusia itu sama dengan kakinya sapi? Beda. Punya mata, punya pendengaran, punya telinga, ya kan? Punya mulut. Antara sesama makhluk aja itu berbeda-beda. Walaupun penamaannya sama dari sisi apa? Penamaan. Namun hakikatnya berbeda. Demikian pula sifat Allah Subhanahu wa taala. Penamaannya sama, iya, namun hakikatnya berbeda. Makanya tidak boleh bagi kita menyerupakan maupun membagaimanakan, karena tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dua nama Allah, As-Sami' dan Al-Basir, maha mendengar lagi maha melihat. Kaidah mengatakan ketika disebutkan nama maka dikandung di dalamnya sifat. Ketika katakan As-Sami' yang maha mendengar, berarti di situ ada sifat pendengaran Allah. Allah memiliki sifat As-Sam'u, mendengar. Dan tentu pendengarannya Allah berbeda dengan makhluknya. Al-Basir yang maha melihat, nama Allah terkandung di dalamnya sifat Al-Basar, melihat. Dan penglihatannya Allah berbeda dengan penglihatannya makhluknya. Nah, jadi batilnya kaidah talazumiyah yang diseburkan oleh mereka, kelompok yang menyimpang, yang hendak menjatuhkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di sini kita wajib menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan yang dimilikinya Jalla Jalaluh. Kemudian yaminun, kanan. Maknanya kedua tangan Allah itu kanan. Ini harus kita tetapkan, kita yakini. Jangan sampai terbesit dalam benak pikiran kita bayangan-bayangan begini dan begitu. Karena itu nanti akan menjerumuskan kita kepada kesesatan. Sekali lagi, akal tidak mampu menjangkau hakikat dari sifat Allah tersebut. Akal hanya bisa menerima dan mengimaninya. Karena akal yang masih fitrah itu adalah akal yang bisa menerima apa yang datang dari kabar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama penetapan sifat tangan, dan yang kedua penetapan sifat dari tangan itu, yaitu apa? Kanan. Kedua-dua
dari tangan Allah itu adalah kanan. Kemudian dikatakan alladzina ya'diluna fi hukmihim. Siapa mereka orang-orang yang berlaku adil, yang Allah janjikan nanti ditempatkan di atas mimbar terbuat dari cahaya, berada di kanan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam hukum yang ia tegakkan. Ketika seorang diberikan satu amanah besar, baik dia sebagai kepala rumah tangga atau mungkin sebagai RT, RW, sebagai hakim dan seterusnya, di dalam dia menghukumi permasalahan baik yang menyangkut keluarga, individu maupun masyarakat, dia berlaku adil. Dia berlaku adil. Dan itu dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam menegakkan keadilan. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad ini dia mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dia adalah seorang nabi, seorang rasul, dan dia adalah seorang pemimpin kaum muslimin pada saat itu, seorang pemimpin yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika harus berhadapan dengan keluarga yang dia dituntut untuk menegakkan keadilan yang harus ditegakkan, walaupun itu terasa pahit ketika terkait dengan anggota keluarga. Biasanya manusia itu kalau menegakkan keadilan itu identik kepada orang lain. Tapi kalau terkait diri ataupun keluarga, maka disitulah letak kegoncangan dirinya. Berapa banyak kita menjumpai orang-orang yang mereka itu tidak mau menegakkan keadilan ketika yang diadili itu adalah anggota keluarganya. Berapa banyak orang itu meninggalkan keadilan hukum yang harus diberikan kepada pelakunya, namun ketika memiliki tingkatan jabatan atau yang di atasnya, maka hukum itu menjadi tumpul dan tidak ada keadilan. Banyak. Makanya di sini disebutkan apa? Alladzina ya'diluna fi hukmihim, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum yang ia tegakkan di tengah-tengah mereka. Walaupun harus keluarganya menjadi apa? Taruhannya, menjadi korbannya. Walaupun dia harus menelan pil pahit lantaran menegakkan keadilan ini. Namun ingat, ketika disebutkan an yaminir rahman, di tangan di sebelah kanannya Ar-Rahman, di sana ada kabar gembira bahwasanya Allah akan mengganti apa yang ia korbankan hanya untuk menegakkan keadilan di dunia. Allah akan berikan balasan dan ganti yang jauh lebih baik dengan kemahaluasan rahmatnya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan alladzina ya'diluna fi hukmihim, itu orang-orang yang berlaku adil atau menegakkan keadilan di dalam mereka berhukum, maka ini mencakup seluruh keadilan. Apakah di dalam dia berucap, di dalam dia berbuat, di dalam dia menghukumi satu putusan,
maka semuanya harus berdiri di atas keadilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan jika kamu berkata, maka berlaku adillah dari sisi ucapan, ya, sekalipun itu kepada karib kerabat sendiri. Dari sisi ucapan harus berlaku adil. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Dan apabila kamu itu menegakkan hukum di tengah-tengah manusia, hendaknya kamu menegakkan dengan keadilan. Di dalam bersikap menetapkan satu putusan dari perkara yang terjadi di tengah masyarakat, maka seorang itu dituntut untuk berlaku adil di dalamnya. Allah juga katakan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian, karena sesungguhnya keadilan itu atau adil itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wa ahlihim, dan kepada keluarga mereka. Kepada keluarga mereka. Artinya di dalam menegakkan keadilan itu tidak pandang bulu, tidak melihat status, tidak melihat pangkat dan jabatan. Selama dia salah, dikatakan salah. Walaupun yang salah itu seorang tokoh, orang yang punya pangkat tinggi, jabatan tinggi, walaupun dia merupakan anak dari kita, walaupun dia darah daging kita, walaupun itu adalah istri kita misalkan, atau saudara kita, di dalam menegakkan keadilan tidak melihat siapa dia, apa statusnya, bagaimana harkat dan martabatnya, tidak. Tapi di dalam menegakkan keadilan kita harus melihat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mewajibkan kita untuk berlaku adil kepada semua. Oleh karena itu, seorang itu dia bisa dinilai seberapa adil orang tersebut dari perlakuannya kepada keluarga. Kalau orang tersebut dia itu sudah bisa menegakkan perlakuan adil terhadap keluarganya, maka niscaya dia akan bisa bersikap adil kepada masyarakat dan orang lain. Sebaliknya, tidak semua orang itu bisa menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, ya, kalau dia dihadapkan dengan keluarganya. Dia mungkin bisa berlaku adil kepada orang lain, namun belum tentu dia bisa berlaku adil dan menegakkan keadilan ketika yang dihukumi itu adalah anggota keluarganya. Makanya dikatakan, ya, orang yang dia itu bisa berlaku adil, menegakkan keadilan di tengah-tengah keluarganya, niscaya dia akan bisa menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Karena ini parameternya bagi seorang yang betul-betul menegakkan apa? Keadilan. Terlebih, ya, kepada orang-orang yang notabene kufur kepada Allah. Walaupun dia kufur, selama dia itu benar di atas haknya, maka kita harus berikan keadilan kepadanya. Walaupun seorang muslim yang beriman ini, dia harus dihukum karena kesalahannya. Konsekuensi, ya. Makanya dikatakan di dalam menegakkan keadilan ini tidak memandang, ya, bulu, ras, pangkat, jabatan, status sosial, tidak.
Tapi kita melihat bagaimana Allah merintahkan kita untuk menegakkan keadilan kepada siapapun. Walaupun seandainya ada orang yang kufur, dia dizalimi oleh orang yang beriman dengan diambil haknya, maka sebagai seorang hakim dia harus mengambil hak orang kufur ini dari orang yang beriman dan memberikan hukuman bagi mereka orang yang mengambil haknya orang yang kufur tadi. Keadilan, tidak memandang apakah dia itu beriman ataukah kufur. Makanya dalam sebuah riwayat, ya, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran. Dan takutlah kalian dari doanya orang yang terzalimi, walaupun dia adalah orang yang kufur kepada Allah. Karena ini terkait dengan hak sesama manusia. Maka seorang mukmin dia pun harus menegakkan keadilan tersebut, mengembalikan hak orang yang kufur ini yang diambil oleh orang yang beriman misalnya. Kemudian kata Nabi apa? Fa innahu laisa dunaha hijabun. Karena sesungguhnya doanya orang yang terzalimi itu tidak ada penghalangnya. Walaupun dia orang kufur, tidak beriman kepada Allah, namun dengan status kezaliman yang ia dapatkan, ini menjadikan doa dia apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebab kezaliman yang ia dapatkan dari orang lain. Makanya sabda Nabi, alladzina ya'diluna fi hukmi wa ahlihim, ya, itu mencakup seluruh, ya, lapisan manusia. Siapapun harus tegakkan keadilan. Kemudian pada akhir hadis Nabi mengatakan wama walu, dan pada perkara-perkara yang diamanahkan kepadanya. Maknanya adalah ketika seorang diberikan amanah, maka hendaknya dia menunaikan amanah tersebut. Di dalam menegakkan amanah ini, maka dia harus menegakkan sifat al-adl. Apakah dia seorang karir? Apakah dia seorang pimpinan? Atau yang lain? Karena keadilan ini mencakup segala hal, mencakup semua bidang. Walaupun pada ranah amanah yang diembankan kepada kita, kita harus menegakkan keadilan tersebut. Harus bisa berlaku adil. Dan kalau kita berbicara amanah, maka semua yang kita dapat ini adalah amanah. Kita terlahir sebagai seorang manusia. Kita punya amanah. Apa? Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang bapak punya amanah. Apa? Mendidik, mentarbiyah, membimbing, menafkahi keluarga kita, anak-anak kita. Kita sebagai seorang anak punya amanah untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada satupun ketika kita mengamati yang kita dapatkan saat ini, yang kita lakukan saat ini, melainkan di situ ada amanah di dalamnya. Rizki yang Allah berikan kepada kita ada amanahnya. Makanya nanti pada hari kiamat Allah akan tanyakan, dari mana harta kita itu kita ambil, dan kita buat apa harta itu? Amanah. Nah, di dalam menegakkan amanah ini, maka seorang dituntut pula untuk apa? Berlaku adil. Nah, ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wama walu, dan pada perkara yang diamanahkan, maka ini menguatkan pada makna yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau sewa jasanya adalah orang yang kuat lagi yang amanah, yang bisa dipercaya.
Maksudnya bahwasannya adalah seorang tidak akan bisa menegakkan keadilan kecuali dia memiliki jiwa yang kuat. Adapun ketika orang itu memiliki jiwa yang lemah, maka dia rentan terjatuh dalam kezaliman dan amat sangat rendah untuk menegakkan keadilan. Al-amin, yang amanah, yang dipercaya. Ketika seorang dia memiliki sifat al-amin, maka dia tidak akan mengkhianati apa yang dia amanahkan kepadanya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wama walu, dan pada perkara apa yang ia amanahkan, maka di sini letaknya seorang dia harus bisa menjadi seorang pemegang amanah yang bisa berlaku adil dalam mengemban amanah tersebut. Kemudian kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga harus bisa menegakkan adil itu khususnya terhadap diri kita. Maknanya, diri kita ini dia butuh ilmu, iya. Maka kita harus berikan asupan-asupan ilmu dengan kita belajar. Tubuh kita dia membutuhkan asupan makanan, asupan minuman. Iya, kita berikan asupan makanan dan minuman. Roh kita dia membutuhkan asupan ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu harus kita berikan untuk roh kita. Mata kita dia butuh istirahat. Ya. Maka dengan menegakkan sifat adil ini kita harus memberikan waktu untuk istirahat bagi mata kita. Contoh sederhana. Ya. Karena masing-masing dari anggota tubuh kita memiliki hak. Dan kita diamanahi oleh Allah untuk memberikan haknya. Maka di sini kita dituntut untuk berlaku adil. Jangan sampai kita menjadi seorang manusia yang hidupnya makan melulu. Ya, datang ke kuliner ini, kuliner itu, ngabuburit sini, ngabuburit situ. Namun asupan untuk roh kita tidak kita beri. Itu enggak adil namanya. Ya tidak. Kita belajar ilmu dunia, ya kan? 24 jam misalkan. Dari mulai kita sekolah sampai perkuliahan, sampai saat ini. Namun ilmu agama tidak kita beri. Adil tidak? Tidak adil. Karena kita butuh ilmu agama yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kewajiban kita adalah beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita berzikir, kita beribadah sampai tidak nikah misal, puasa terus sampai tidak makan, sholat terus sampai tidak tidur. Adil tidak? Tidak. Karena tubuh kita ini butuh istirahat. Tubuh ini butuh tempat untuk melampiaskan syahwat. Ya. Maka itu harus kita berikan. Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam amat sangat marah ketika datang ya beberapa pemuda yang mengatakan bahwasannya dia akan terus berpuasa tidak berbuka. Yang satu lagi mengatakan saya akan sholat sepanjang malam tidak tidur. Satu lagi mengatakan saya akan membujang tidak nikah-nikah. Hanya untuk beribadah. Tujuannya baik.
Namun hal ini disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah Rasulullah pada waktu itu. Karena semua anggota badan kita ini punya hak, tidak boleh kita menzaliminya. Dan kita dituntut untuk berlaku adil. Kita lihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga menikah. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam juga berpuasa dan juga berbuka. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam pun juga salat malam dan tidur. Dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan haknya masing-masing. Bagaimana Nabi mengajarkan kita berlaku adil pada diri kita. Maka ini yang harus kita perhatikan bersama di dalam kita menahkodai tubuh kita, diri kita. Jangan sampai kita menzalimi hak sebagian tubuh kita yang ada pada diri kita ini. Namun hendaknya masing-masing diberikan haknya, karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas, yang pertama adalah keutamaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berlaku adil. Dan keutamaan itu adalah ditempatkannya mereka di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah wajibnya seorang menegakkan keadilan kepada diri sendiri, kepada keluarga, maupun kepada masyarakat secara luas. Yang ketiga, di dalam menegakkan keadilan tidak boleh seorang memandang adanya perbedaan ras, bulu, status sosial masyarakat, pangkat maupun jabatan. Yang keempat, penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa membagaimanakan dan menyerupakan, dan tanpa mentakwilnya. Tidak boleh tangan di sini takwilkan dengan kekuasaan, karena itu merupakan bentuk tahrif, menyimpangkan makna dari makna yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, tangan Allah Subhanahu wa taala berjumlah dua dan semuanya kanan. Sebagaimana dikatakan wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah kanan. Kemudian yang keenam, wajibnya menegakkan keadilan pada setiap amanah yang diberikan kepada kita. Yang ketujuh, menghindari dari doanya orang yang terzalimi. Ya. Berhati-hati dengan menjauhi doanya dari orang yang terzalimi, walaupun dia seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, yang kita bisa pelajari dari hadis yang kedua dari kitab Arba'un Haditsan fit Tarbiyah wal Manhaj. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.